Selamat siang, Anda menyaksikan News Update Berita 1, saya Carlos Michael. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menerima gugatan pra-peradilan yang diajukan Dahlan Iskan. Dan untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Teuku Sulfan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Cikal, sidang memenangkan gugatan yang diajukan Dahlan Iskan. Dengan ini, apakah berarti status tersangka Dahlan Iskan artinya dibatalkan? Carlos, tepat sekali bahwa keputusan pra-peradilan yang diajukan oleh Dahlan Iskan pada saat ini telah dikabulkan, dan dengan dikabulkan sepenuhnya oleh Hakim PN Jakarta Selatan. Jadi bisa diartikan, Carlos, bahwa segala status dari tersangka yang disematkan kepada Dahlan Iskan pada hari ini resmi dihilangkan dan juga akan terus berlangsung hingga nantinya akan ada langkah-langkah terbaru. Dan tadi sidang sendiri baru selesai, Carlos, sekitar 1,5 jam, di mana tadi sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal Lendriarti Janis yang membacakan beberapa poin dari proses pemeriksaan selama sekitar waktu 1 minggu dari mulai tanggal 27 Juli yang lalu. Dan adapun poin utama yang menyebabkan keputusan ini dibuat adalah karena dari penetapan status tersangka sendiri tidak memenuhi beberapa subjek hukum, diantaranya adalah penetapan status tersangka yang disematkan kepada Dahlan Iskan dilakukan sebelum adanya 2 alat bukti yang kuat yang diajukan oleh Kejaksaan Tinggi. Jadi seperti itu, Carlos, dan juga kami sempat menanyakan hal tersebut seusai sidang kepada Ketua Tim Penasihat Hukum dari Dahlan Iskan, yakni Yusril Iza Mahendra. Dia juga membenarkan bahwa selama ini yang menjadi titik terkuat yang bisa memenangkan sidang pra-peradilan ini adalah dikeluarkannya sprindik setelah adanya penetapan status tersangka yang ditujukan kepada Dahlan Iskan, dan juga pada saat kasus berlangsung pada tahun 2011 yang lalu, Dahlan Iskan sudah tidak lagi menjabat sebagai Dirut PLN, tepatnya pada tanggal September sampai dengan Oktober sudah tidak menjabat lagi, sementara kasus tersebut muncul pada bulan Desember 2011. Carlos. Lalu dengan dibatalkannya status tersangka dari Dahlan, Cikal, apa tanggapan dari Kejaksaan Tinggi terkait keputusan ini? Sebenarnya yang kita ketahui bahwa keputusan dari pra-peradilan ini adalah bersifat mutlak, Carlos. Jadi bisa diartikan bahwa sebenarnya setelah keputusan ini adalah mutlak bahwa Dahlan Iskan tidak bisa lagi disangkakan kepada status tersangka kepada Dahlan Iskan. Namun tadi kami sempat menanyakan juga dari pihak Kejati, mereka tidak akan berhenti sampai dengan di sini, walaupun kami sempat menanyakan tadi apakah akan mengajukan kasus ini ke PK, mereka tidak mengiyakan akan melanjutkan ke PK, namun akan ada penyidikan lainnya terkait dengan kasus pengadaan 21 gardu listrik di Jawa dan juga Bali. Namun kami belum bisa mengetahui sampai dengan saat ini, Carlos, langkah-langkah apa yang akan dibuat oleh pihak Kejati ke depannya terkait dengan dikabulkannya permohonan pra-peradilan Dahlan Iskan. Seperti itu, Carlos. Baik, status tersangka Dahlan Iskan dalam perkara gardu listrik dibatalkan. Nah, terima kasih, Cikal. Demikian laporan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Teuku Sulfan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang putusan pra-peradilan Dahlan Iskan, segera kita bergabung dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Dahlan Iskan nomor di Bintang Bali Selatan 7 /AA Garis 18 FP 01 Kelurahan Bintang, Kecamatan Gayung, Kota Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Iza Mahendra SIMSC, Peter Kalawai SIMCN PBE, Agus Dwi Suwarsono SH, MH Zulkarnain Yunus SH, MH Widodo Ismanto SH, Muhammad SH, Alfa Gunawan SH, Adia Indra Cahyadi SH, Denny Mulia Ahmad SH, Dosi Kami SH, Suhudin SH, Nur Samsiati Guna SH, Widodo Putra SH adalah para advokat dan atau konsultan hukum pada kantor Iza Eliza Law Firm, alamat di 88 N Casablanca Office Tower A lantai 19 Kota Casablanca, Jalan Casablanca Ring 8 Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 055/MD/SK/Pak Romawi/15 tanggal 11
Juli 2015 kami juga disebut sebagai Kawan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Jakarta khusus jauh beralamat di Jalan Akhir Rasunas Said nomor 2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pengadilan Negeri Sumatera. Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan pra peradilan dan jawaban termohon, telah membaca dan memperhatikan surat bukti yang diajukan para pihak persidangan, telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun ahli persidangan, telah mendengar keterangan saksi maupun ahli persidangan, telah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya dalam berkas perkara. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang putusan pra peradilan Dahlan Iskan, kita kembali bergabung dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak boleh dilakukan dengan cara apapun, baik menambah hukuman dengan mengurangi normalnya, sehingga masuk ke baru yang maknanya menjadi tidak sesuai dengan maksud undang-undang. Bahwa pasal 77 KUHP menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa memutus sesuai dengan ketentuan yang disebutkan ini tentang a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. B. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang berperkara pidana yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Bahwa sangat jelas KUHP membatasi peradilan yang dapat memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Maka memperhatikan asas legalitas tidak dibenarkan penggunaan penafsiran secara analogi, sehingga penambahan objek pra peradilan merupakan suatu bentuk kesempatan dalam mengadili. Bahwa sesuai pasal 7 asas keseimbangan tersebut berhubungan dengan penangkapan, penahanan dan penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dan tidak termasuk penetapan tersangka. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuat dan menciptakan makna baru dengan menjadikan penetapan tersangka sebagai objek dari pra peradilan. Hal tersebut telah melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang kemudian tak berubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan tidak memberikan kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk mengubah undang-undang atau menambah ketentuan undang-undang. Oleh karenanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 dari PU Garis-Data 12 Mei dari 2014 tanggal 24 April 2015 tidak memiliki kekuatan penyidikan. 5. Bahwa terhadap eksepsi termohon pada angka 1 tersebut di atas, maka pengadilan negeri mempertimbangkannya sebagai berikut. 5. Bahwa pasal 1 putus 10 junto pasal 77 KUHP menyebutkan bahwa kewenangan pra peradilan adalah sebagai berikut. A. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. B. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidana dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PU Garis-Data 12 dari 2014 tanggal 4 April 2015 ditegaskan bahwa cabang penggeledahan penyitaan sebagai objek penyidikan. 5. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat 1 A Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan putusannya bersifat final dan menguji undang-undang terhadap undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan dalam penjelasannya pasal 10 ayat 1 tersebut menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dan putusan Mahkamah Konstitusi dan undang-undang mencakup kekuatan hukum mengikat. 5. Oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat, maka putusan Mahkamah Konstitusi dan kemudian undang-undang adalah sama kuat daya-ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, di mana lembaga legislatif adalah sebagai positif legislator, sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan negatif legislator. Sehingga dengan demikian semua putusan pengujian atas undang-undang yang telah dikeluarkan Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai undang-undang, sehingga dengan demikian pasal 77A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945 tentang pembacaan pidana harus dimaknai berdasarkan hukum bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek pra peradilan sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21 garing PU Garis-Data 12 Mei garing 2014 tanggal 24 April 2015 yang berkekuatan tetap sejak diucapkan dan yang mengikat. Di awal pertimbangan
Dia menyatakan bahwa dalam suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pengadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Bahwa dalam perkara akuo terdapat beberapa pelaku pembuat peristiwa yang dibedakan berdasarkan struktur organisasi pengadaan sebagaimana disebut dalam putusan ESDM nomor 33 12/KM/MM/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang pengelolaan APBN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral anggaran 2011 pada saat Induk Bagi dan Data Statistik Pedesaan dengan susunan resminya adalah penggunaan anggaran dan dokumen ESDM pasal penggunaan anggaran dahlan iskan dan biru PT PLN Solo tanggung jawab kinerja pembangkit Nasris Bayang PPK UIP Jawa Bali dan Nusa Tenggara itu dan Wibawo selanjutnya terdapat panitia terima kasih pekerjaan atau Regartanto Ahmad Indra Katriana Yusan Aris Susito Hadia Yusuf Sandi Sastra dan Eki Purwanto pelaksana pekerjaan koordinator Bingdin manajer konstruksi satu Nyawa Sarjana panitia pemirsa barang Saiful Arif dan Fauzan Minas masing-masing tak berperan untuk kejadian tindak pidana dalam perkara akuo yang perbuatannya memenuhi unsur 1 ayat 1 tentang KUHP dan dalam penyidikan telah dikumpulkan bukti-bukti dengan bukti itu telah ditemukan pada pelaku tindak pidana dalam perkara akuo yaitu satu Regartanto Ahmad Indra Sarjana Yusan yang keempat Aris Susito Hadi yang kelima Yusuf Hadi Satra yang keenam Andi Purwanto yang ketujuh Ferdinand Rambingden 8 Hinyaman Sarjana yang ke-9 Saiful Arif dan 10 Fauzan Minas. Saat ini kita memastikan. Pemirsa, kita akan kembali mengupdate informasi terkini terkait sidang putusan pra-peradilan Dahlan Iskan. Kita segera bergabung dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai saksi dalam perkara tindak korupsi dalam keuangan 21 Garut Induk dan 1910 MPA terkurung pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara PT PLN dan Persero terkurung tahun anggaran 2011 2012, 2013 terhadap Yusuf Mirat ST, Mirat Mongko Setiaji, Tamu Priamandaru, Egon Khairul Arifin, Meki Wibowo, dan